Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Desi Rismayanti, Saya Kusnul Sabila. Saya Muhammad Doli. saya Rizkyla Priyanti Rahma, Saya Sasfabila Febriani. saya Ita Laulia, Saya Gilang Mariandani. Saya Nava Kusuma. Saya Nabil Raditya. Saya Muhammad Ibnu Sidi. Di sini kami akan mendramakan yaitu yang berjudul nilai terlarang tidak benar. Selamat menonton. Ketua itu dipercaya berjanji karena konon katanya ada seorang anak guru yang selalu mendapatkan nilai rendah di kelasnya. Kebetulan ibu dari sang guru itu adalah guru sekolahnya. Ia selalu didampingi oleh ibunya selama sekolah sekolah. Pada akhirnya anak itu memakai hidupnya dari tepat mendapatkan nilai 97 pada ujian akhirnya. Hingga saat ini nilai 97 menjadi guru dan tidak boleh lagi dikatakan berbohong. Jika ada seorang guru yang mencantumkan nilai 97 pada kertas ujian muridnya, maka dipercaya guru dan guru itu akan mendapatkan nasi ini guru. Rumah ini menjadi simpang siur hingga saat ini di sekolah yang bernama Al-Kamsa. Pada sore hari di jam pelajaran pagi, kelas 12 sosial A sedang diadakan pembagian nilai ujian bahasa Indonesia oleh guru baru. Oke anak-anak, sekarang adalah hari di mana kalian mendapatkan nilai kalian. Karena Ibu Yumi telah menyerahkan semuanya pada Ibu, jadi Ibu yang memeriksa semua hasil kalian. Ya Bu, ya Ibu. Oke, mau langsung bagikan ya. Aku dari sini. Makasih Bu. Terima kasih Ibu yang memuaskan. Ibu Dokter, ini aku ada 2 yang kayaknya yang kasihan ya Bu. Oh, mungkin Ibu keliru. Maaf ya anak-anak ya. Baik Ibu. Semoga nilai abang gede ya Allah. Tadi Sasa nilainya Kenapa San? Nilai sakral mungkin. kenapa dia? Enggak Bu. Ya, semoga Ibu harap nilai yang kalian dapatkan hari ini dapat kalian menjadi pelajaran nantinya ya. Semoga kalian memuaskan. Bu benar ada sih nilai 1 itu. Kenapa, Jul? Ini Bu, di semua mata pelajaran bahasa Indonesia Ibu Yumi tidak pernah memberi nilai 97. Lalu, sekarang kan Ibu yang mengajar kalian. Apakah Ibu harus mengikuti beliau? Bu, tapi nilai 97 itu dilarang untuk diberikan di semua mata pelajaran karena sakral. Sakral? Gak ada yang sakral-sakral. Ibu maaf, tapi benar tidak ada yang murid yang mendapatkan nilai 97. Nantinya murid itu bakal terkena hal yang tidak mengenakan Bu. Iya Bu, jadi turunin aja Bu nilai Saksa. Ya Bu, benar, saya setuju dan gak mungkin kan dinaikkan nilai itu. Wah, kok jadi kalian nggak Ibu sih? Kalian mau yang kasih tugas tambahan? Jangan Bu, jangan. Maaf Bu. Kan cepat siapin lah biar langsung tua. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya belajar. Bel pulang sekolah telah berbunyi. Siswa-siswi berhamburan keluar dari kelasnya. Ada yang tertawa bersama, ada pula yang tergesa-gesa menuju rumah. Namun, Sasa, Desi, Intan, Ilham, Nabil, Jul, dan Napa pulang sekolah bersama dengan berjalan seperti biasanya. Benar-benar ya guru baru itu udah benar dah guru Kusnul itu. Udahlah, gak usah dipikirin daripada kita dapat tugas tambahan. Desi, gimana nilai kamu? Gimana kok aman
Saat itu orang tua Desi menelponnya dan menyuruh Desi untuk segera pulang ke rumah. Setelah Desi pulang ke rumahnya duluan, Nabil, Dapa, Intan, Sarsa, Zul, dan Ilham pulang ke rumahnya masing-masing. Malam pun tiba. Malam yang sunyi membuat suara jangkrik terdengar lebih jelas. Di rumahnya Sarsa, ia sedang membaca buku dalam kantuk malam itu. Namun di ruang tamu tiba saja ia mendengar suara langkah kaki seseorang. secangkir kopi hangat di dapurnya. Karena keheningan malam, ia mendengar sesuatu dari halaman rumahnya. Suara itu cukup mengganggu hingga membuat Husnul keluar dari rumahnya untuk mengecek keadaan. Ya, sebentar. Siapa sih kamu ada siapa? Lepasin! Siapa kamu? Enggak, lepasin! Siapa sih kamu? Tolong! Enggak! Lepasin saya! Siapa sih? Pergi! Pergi! Pergi kamu! Keesokan paginya, bertepatan pada hari Minggu, Husnul menghubungi ke-9 murid lewat pesan di handphone. Namun, di sisi lain, murid-muridnya sedang berada di rumah Sarsa, karena pada saat itu kondisi Sarsa sedang kritis. Tak lama dari itu, akhirnya Husnul datang ke rumah Sarsa dan menemui mereka semua. Kalian! Husnul, Kalian semua kok bisa dihubungin sih? Hubungin kita? Maaf, kita mau pegang HP sudah datang ke rumah Sarsa. Kenapa Bu? Ibu kelihatannya panik banget. tenang Bu, tenang. Semalam, ibu didatengin sama seseorang. Dia tuh misterius banget. Dia sampai bawa pisau. Dia mau bunuh ibu kayaknya. Wes kerennya. Jangan bercanda, Ilham. Ibu tuh serius. Ini menyangkut nyawa loh. Serius Bu? Coba ceritain Bu kronologinya. Oke, jadi gini. Kemarin, Akhirnya Husnul pun menceritakan apa yang terjadi kepadanya semalam. Kejadian di mana dia hampir saja tewas tertusuk oleh seseorang yang tidak dikenal yang menyusup masuk rumahnya hingga melawan dan berhasil selamat dari ancaman orang yang berniat membunuh. Tanpa mereka sadari, seseorang sedang menghukum mereka di kejauhan dengan perasaan yang gundah. Serius Bu? Boleh dipercaya? kalau kalian masih percaya, punya loh buktinya. Lihat Bu. Ini, ibu dengan gelang ini di tangan pelaku itu. Ini tuh bisa dijadikan bukti. Kayaknya Sarsa juga ngalamin hal yang ibu alami sebelum Sarsa dilarikan ke rumah sakit. Soalnya luka itu di Sarsa dan bekas luka tusukan. Bu, apa ini ada kaitannya dengan nilai yang didapat masuk Sarsa? Nilai? Iya, nilai 97 yang ibu kasih untuk Sarsa. Loh, kok ada bukan sama nilai? Ini Bu, pelakunya datang ke rumah Ibu malam-malam kan? Kok bisa tahu sih kamu? Kemarin aku lihat kamu, Res. Aku lihat kamu mau pergi ke rumah Bu Husnul kan kemarin malam. Enggak kok, rasanya nggak ada datang ke rumah ibu. Iya kan Bu, aku yang nemenin Rizkia waktu Rizkia memprotes nilai ke ibu. Protes. Iya, protes. Soalnya dia tidak nerima bahwa nilai dia di bawah Sarsa. Jadi kamu nuduh aku, maksud kamu apa, Gil? Anak-anak, kalian yang kita masuk ini. Iya kan Bu, soalnya aku yang nemenin Rizkia dan nemenin Rizkia bahwa Rizkia tidak
berniat ingin memvideokan apa yang dilakukan Desi. Tapi untungnya Rizky punya gaya yang sama. Kalau enggak, aku pasti udah ketuduh sih. Ya walaupun aku pelakunya. Tapi busuk. Kenapa? Kenapa dia enggak? Mati aja. Kalau dia mati gak sedikit urusannya. Ceroboh! Imran tersudut bahwa ia tahu Desilah pelaku sebenarnya. Lalu ia berhenti untuk memvideokan Desi dan bergegas menghubungi teman-temannya dan Ibu Husnul untuk segera datang lagi ke tempat yang tidak jauh dari rumah Sasa. Setelah beberapa menit kemudian, teman-teman yang dihubungi serta Bu Husnul datang. Intan memperlihatkan video hasil rekaman pengakuan Desi yang telah membuat kekacauan terjadi kepada teman-temannya. Kalian sini deh, lihat video ini. Oh, ternyata pelakunya Desi. Lihat di mana itu? Aku lihat di kalian mau ngapain di sini? Ternyata kamu Desi pelakunya, kamu benar-benar keterlaluan ya. Maksud kamu apa, Dava? Bukan Des yang udah nusuk Sasa dan hampir bunuh Husnul. Berarti selama ini pelakunya kamu, Desi. Kenapa kamu tega Desi melakukan ini semua? Bukan aku. Kalian kamu. Desi, kamu harus bertanggung jawab. Sasa masuk rumah sakit. Husnul udah mau celaka, kamu udah bertindak kriminal. Kamu harus bertanggung jawab, Desi. Ya, kenapa pelakunya? Kenapa? Hah? Apa yang jadi alasan kamu melakukan ini semua, Desi? Ini semua tuh gara-gara Ibu Husnul tau. Aku dimarahin habis-habisin sama orang tua aku. Gara-gara dia aku lebih rendah dari Sasa. Kita nggak tahu kalau kamu ngalamin itu, Desi. Tapi nilai kamu sudah cukup besar, Desi. Itu kurang, Ibu. Orang tua aku terus nuntut ke aku harus nilai sempurna, harus nilai yang gede di kelas. Dan kalian nggak tahu kan rasanya itu. Rasanya kayak gimana? Kalian nggak tahu kan? Maafin kita, Desi. Kita nggak tahu kalau selama ini kamu dituntut sama orang tua kamu. Ya karena kalian so tahu orangnya. Tenang, Desi, tenang. Kita semua bisa selesai semuanya baik-baik. Aku tahu Desi perasaan kamu, tapi nggak seharusnya kamu ngelakuin ini, Desi. Desi, kita bisa belajar bareng-bareng lagi buat dapat nilai yang lebih tinggi supaya orang tua kamu juga bisa bangga sama kamu. Ya Desi, kan kita ini teman-teman kamu, kita bisa belajar bareng-bareng. Iya, kita bisa bersama-sama belajar nilai Desi. Ya benar Desi, orang tua kamu pasti bangga. Tapi rasa gimana, Ibu? Aku udah kelanjur, udah kelanjur masuk dia, Ibu. Gak apa-apa, sayang. Gak apa-apa. Kamu masih bisa nyetel, bisa lihat. Ibu kalau ibu ngerti gimana perasaan kamu sekarang. Semuanya bisa kita selesai yang baik-baik. Kamu jangan bersemangat. Kamu gak apa-apa sekarang kayak kamu nanti. Kamu harus bertanggung jawab. Kamu harus minta maaf sama Sasa. Udah kelanjur, Ibu. Dan semua ada buat kamu.
masih banyak